pertemuan kita pada siang hari ini adalah diseminasi atau pengimbasan tentang budaya positif yang langsung dibawakan oleh Ibu Haslinda Ponamon Sarjana Pendidikan sebagai guru penggerak di SMP Negeri 8 Kota Mobagu. Calon guru penggerak kepada Ibu Haslinda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Masih semangat? Pertama-tama saya mengucapkan syukur Anto, terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan untuk siang hari ini. Walaupun hari ini sudah capek-capek selesai mengajar, masih dapat menyempatkan untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang akan nanti saya sampaikan sebagai yang nanti akan saya ibaskan. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa mengawali kegiatan kita hari ini menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya Bapak Ibu, ini materi budaya positif. Saya di sini bukan menggurui. Jadi di sini kita sedikit pengetahuan yang saya ketahui. Di sini saya ingin membagikannya kepada Bapak Ibu. Jadi di sini kita lebih ke diskusi bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah tercinta kita SMP Negeri 8 Kota Mobagu. Diseminasi budaya positif SMP Negeri 8 Kota Mobagu. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan pemantik yang pertama, mari kita merefleksi diri. Guru selalu diajak untuk merefleksi diri, melihat kembali apa yang sudah dia lakukan, apa yang ada di dalam pikirannya. Mari pertanyaan pemantik pertama, apakah Bapak Ibu selama menjadi siswa pernah mengalami perilaku positif atau negatif? Apakah itu masih membekas sampai sekarang? Kira-kira ada yang bisa membagikan pengalaman? Jadi Bapak Ibu, pikirkan kejadian-kejadian yang sudah lampau. Kejadian kita sebagai siswa. Apakah kita pernah mengalami kegiatan positif atau negatif tentang guru kita? Ada yang bisa membagi pengalaman yang masih membekas. Jadi kejadiannya masih membekas sampai sekarang, tidak pernah kita lupakan. Jadi kejadian positif ini maksudnya kejadian yang membekas di dalam hati kita. Positif berarti yang memotivasi kita. Kalau negatif berarti yang sedikit melukai hati kita. Ada yang bisa? Ada, Bu Isma? Ya, silakan Bu. Jadi begini ya Bapak Ibu, hari ini siang ini saat teman kita memberikan tanggapan, memberikan pemikirannya, mari kita mengapresiasi dia dengan kasih top. Jadi kasih top itu kasih T, kasih O, kasih P, top. Jadi kalau Ibu Isma nanti sebentar selesai memberikan tanggapannya, kita kasih topnya. Kasih T, kasih O, kasih P, top. Oke? Kita dengar cerita dari Ibu Isma. Terima kasih atas kesempatan. Ini pengalaman saya waktu masih duduk di sekolah dasar, dan pengalaman itu sangat membekas sampai sekarang saya menjadi seorang guru. Sebenarnya bagi saya ini
buat saya dan cukup menguras emosi. Dulu ketika SD, saya itu kan dari kalangan dari masyarakat yang kurang mampu. Kemudian saya sempat memakai seragam, di mana seragam itu saya jahit dengan tangan saya sendiri. Sehingga benangnya itu terlihat dari luar, karena jahitan itu pas di pinggang. Karena saya tidak punya ikat pinggang, yang ada itu hanya ikat pinggang yang dari baju pesta, sehingga saya terpaksa pakai itu ke sekolah. Tetapi pada saat upacara ada papan di muka. Waktu itu ada seorang guru yang mungkin kurang mengontrol gitu ucapan, sehingga sepertinya saya dibully secara berjamaah pada saat itu. Ada guru yang mengomentari pakaian saya, jadi saya dicap sebagai anak yang bagaya waktu itu. Bagaya kan? Nah, dari ucapan guru tersebut mengundang komentar guru yang lain, sehingga saat itu saya sangat merasa malu di depan seluruh teman-teman. Kebetulan pada saat itu saya sebagai pemimpin upacara. Pemimpin. Jadi posisinya kan dibuka, memang malu sekali pada saat itu. Dan saya merasa memang seperti dibully secara berjamaah, dibully oleh seluruh guru dan juga dibully oleh teman-teman. Dan itu sangat membekas pada saya sampai dengan saat ini. Bahkan apabila saya bertemu dengan bekas guru saya tersebut, itu dulu yang mendapat ilmu kita. Dorang tidak tahu kasihan kita pakai keadaan waktu itu sampai kiamat pakai pakaian begitu dan untuk membuktikan tidak di baju. Dan sampai saya lulus pun tidak ada satu guru pun yang tahu keadaan itu. Hanya beberapa teman yang tahu keadaan saya pada saat itu. Jadi itu pengalaman saya yang sempat tidak terlupakan sampai dengan saat ini. Kita kasih tos dulu teman-teman. Kasih T, kasih O, kasih P, top, top, top. Oke, terima kasih Bu Isma atas ceritanya sangat menyentuh. Walaupun kita hanya mendengar, kita sudah merasa saat itu kita berada di situ. Ada yang bisa, ini kan pengalaman negatif. Ada yang bisa membagikan pengalaman positif? Ada. Ibu Gina, sini Bu. Ada depan dulu. Pengalaman positif. Yang motivasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tidak akan menangis di depan sini. Pengalaman positif yang saya dapatkan waktu itu SMP, dan saya SMP di SMP 1 Lolayan yang sekarang menjadi SMP Negeri 8 Lolayan. Bisa balik ke 8 Kota Baru. SMP step. Ya. Pertama sekali saya masuk di sini kelas 1, saya mendapatkan perwalian dari Enci Rizda Ismail. Ya namanya masih anak-anak kelas 1 toh, dulu kelas 1. Ternyata beliau ini orang yang memang benar-benar tuh galak. Kelas 1 saya dibina. Satu bulan pertama saya masuk itu banyak sekali apa. Dan di situ dibikin aturan 1 kali apa 1 kali pukulan. Dan orang itu menerima. Tapi beliau ini tidak pernah dia pukul orang di bagian atas, selalu dia pukul bagian bawah. Itu saya waktu terima rapor peringkat
23 dari 24 siswa. Dan itu bukti nyata ada di rapor sekarang. Kelas 2 masih lagi Inci. Kita terima rapor siswa 23, saya peringkat 22. Peringkat terakhir terus. Tapi ketika beliau pukul, dia tanya, Gina mau cita-cita jadi apa? Saya bilang saya mau jadi pendeta. Kalau mana menjadi pendeta, harus sekolah baik-baik. Setiap kali dia pukul saya, pasti dia bilang, harus sekolah baik-baik. Memberi, kalau mencari cita-cita yang mulia, kita itu harus sekolah. Habis dia pukul, dia bicara saya. Bahkan dia pakai secara face to face, dia bicara, Afiolo, kasihan Gina, jangan dulu apa-apa, kasihan. Begitu dia bicara. Dan di saat kelas 3, karena saya selalu lari pukul terus, dan itu adalah memotivasi saya supaya tidak sekolah, harus sekolah. Pada saat kelas 3, peringkat saya naik dari 20 dari terakhir, kan sisa 1, menjadi peringkat 5. Dan itu ada di rapor. Saya sampai saat ini masih mengenang beliau. Waktu saya berangkat di Makassar, saya mau pulang, saya bilang, saya pengen ketemu dengan beliau untuk mau bilang, Bu, ibu beasiswa yang malas, yang bodoh, yang pernah pukul-pukul dari kelas 1 sampai kelas 3, sekarang sesarjana, cuma tidak sempat. Artinya, ketika kita mendidik anak-anak dengan keras, tapi berfaedah, itu bukan akan menjadi pikiran positif selamanya, enggak. Ternyata ketika kita berbuat salah, guru akan marah, tapi dengan tujuan yang baik, itu akan merespon, betul, kalau kita salah pasti guru tidak suka. Dan itu merespon kita sampai saat ini. Saya paling takut bikin kesalahan. Saya paling takut, dulu saya suka sekali bikin kesalahan. Cuma karena bisa bikin kesalahan, dimarah. Akhirnya sampai saat ini saya paling takut sekali bikin kesalahan, karena takut untuk dimarah. Itu mungkin sekedar pemikiran positif yang saya dapatkan dari beliau. Jangan menangis. Ya, terima kasih Bu Gina. Kasih tepuk tangan Ibu Gina. Kasih T, kasih O, kasih P, top. Jadi itu tadi Bapak Ibu ada pengalaman negatif dan pengalaman positif yang membekas dari kita. Ini Bapak Ibu guru hebat, yang setiap perlakuan kalian terhadap murid-murid kalian hanya ada satu niat, yaitu untuk kebaikan mereka. Murid mungkin bisa lupa pelajaran yang kita berikan, tetapi mereka akan selalu ingat bagaimana cara kita memperlakukannya. Jadi itu Bapak Ibu, kita saja yang sudah jadi guru sekarang masih membekas apa yang terjadi saat kita SMP, SD, SMA. Nah, jadi itu juga berlaku. Apa yang kita lakukan pada murid kita sekarang akan menjadi memori mereka saat mereka dewasa nanti. Jadi ini konsep inti dari budaya positif yang akan saya bawakan hari ini. Ada tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita kembali dulu ke tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menuntun segala kodrat di sini Bapak Ibu, kodrat ini terbagi atas dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu termasuk lingkungan. Kita setuju tidak? Anak-anak kita yang datang ke sekolah berasal dari lingkungan yang berbeda-beda, berasal dari keadaan keluarga yang berbeda-beda. Seperti Ibu Isma tadi,
bukan maksudnya untuk dia gaya-gayaan, tapi lingkungannya yang memaksa dia untuk menggunakan ban seperti itu. Jadi kita jangan sama ratakan murid-murid kita yang ada di sekolah. Mereka memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda. Sebelum kita lanjut, budaya positif. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma. Jadi kita akan buat kegiatan. Jadi kegiatan ini memerlukan 2 orang. Jadi 2 orang yang di meja ini saja, Ibu Isma dan Ibu Ine. Coba bayangkan. Jadi berpasang-pasangan ya. Ibu itu dan Ibu Ina saja. Jadi bayangkan Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Bapak Ibu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jadi masing-masing menyimpan sesuatu yang berharga di tangan dan membuatnya menjadi kepala tangan seperti ini. Sudah Bapak Ibu? Nah, kemudian teman di samping, jadi Ibu Ine dengan Ibu Isma dengan Ibu Ine ya. Teman Anda di samping mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Coba. Nah, apakah coba membujuk? Jadi Ibu Dea membujuk Ibu Kesia, apakah Ibu Dea akan membukanya? Apa yang terjadi? Apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Jadi Ibu Dea membuka atau tidak? Tidak. Alasannya tidak membuka Ibu Dea? Nah, karena itu rahasia. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Jadi Ibu Dea, siapa yang memegang kendali? Diri sendiri. Jadi Bapak Ibu buka atau tutup, membuka atau menutup tangan, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Jadi kalau Ibu Dea memikirkan ini adalah hal yang sangat penting, dia tidak akan membukanya. Jadi intinya di sini diri kita sendiri yang memegang kontrol atas apa yang akan kita lakukan nanti. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol. Jadi ini ada teori dari Dr. William Glasser. Ilusi kontrol. Jadi ilusi itu apa? Bahasa Indonesia coba. Ilusi itu hayalan. Jadi seakan-akan, tapi sebenarnya tidak terjadi. Tidak, bukan fakta. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi seakan-akan kita merasa guru itu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi itu adalah saling tukar pendapat. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Jadi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu adalah belajar. Kalau sebelumnya saya menganggap disiplin itu adalah aturan, sesuatu yang harus ditaati atau suatu sikap yang harus kita laksanakan. Ternyata disiplin itu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah dari orang lain. Nilai-nilai kebajikan universal. Maksud dari nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang kita hargai atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi ini masih bersifat eksternal. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi ini masih bersifat eksternal. Kemudian motivasi yang ketiga, ini yang kita harapkan ada pada anak-anak kita, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Teori motivasi perilaku manusia menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi sebenarnya musuh terbesar kita bukanlah bos kita, bukan kepala sekolah. Kita sebagai guru, musuh terbesar bukan kepala sekolah, tapi diri kita sendiri. Bagaimana kita berlaku, melakukan sesuatu, mendisiplinkan diri kita sendiri, agar kita demi nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, bukan karena takut hukuman, bukan karena penghargaan. Begitu juga murid. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke
konsekuensi dan hukuman, mari kita, saya lihat saling menguap-menguap. Mari kita ice breathing dulu. Ice breathing saja ya. Jadi mohon untuk Bapak Ibu berdiri. Oke. Olahraga kaki boleh. Mohon maaf Pak Satyono. Boleh olahraga kaki? Mari kita ikut gayanya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ada berapa ini? Ada 7 perilaku. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi Bapak Ibu coba dari 7 kegiatan ini mana yang merupakan hukuman dan mana yang merupakan konsekuensi. Untuk kegiatan yang pertama, itu apa kegiatan yang pertama? Itu hukuman. Yang kedua? Hukuman. Ketiga? Hukuman. Yang keempat? Konsekuensi. Kelima? Konsekuensi. Keenam? Hukuman. Yang ketujuh? Hukuman. Mari kita lihat. Hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Jadi itu. Jadi sebagian besar sudah mengetahui perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ada pembenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus tatapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan. Berikut materi yang berikut Bapak Ibu, restitusi. Ada yang tahu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen tahun 2004. Yang berikutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu bisa kita terapkan, apalagi sebagai wali kelas, nantinya kita terapkan ke perwalian kita. Jadi keyakinan kelas ini siswa-siswa kita atau murid-murid kita diajak untuk turut andil dalam sebuah peraturan. Hanya bedanya beda nama. Kalau yang dulu peraturan kelas, orang buat sebagai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas diajak siswa-siswa untuk ikut terlibat dalam apa yang mereka yakini, mereka jalankan di dalam kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih terinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam sebuah keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi ini, keyakinan kelas itu diajak murid-murid untuk curah pendapat. Mereka ikut terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini perbedaan keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi lebih terperinci. Kalau keyakinan kelas lebih bersifat abstrak, lebih kepada nilai-nilainya. Jadi selalu mengembalikan buku di dalam ke tempatnya itu masuk dalam nilai tanggung jawab. Jadi di dalam tanggung jawab itu, kalau dia tidak mengembalikan buku berarti dia tidak memiliki tanggung jawab. Jadi di sini tanggung jawab menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain. Jadi keyakinan itu lebih bersifat abstrak dan keyakinan itu diharapkan yang pendek-pendek saja, jangan terlalu panjang-panjang, agar dapat diingat dan anak-anak dapat mengetahui nilai-nilai kebajikan apa yang harus dia tanamkan dalam dirinya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu survival, bertahan hidup, seperti makan, minum. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, cinta, kasih, atau rasa diterima. Kita itu butuh cinta dan kasih. Penguasaan, kesenangan, rasa riang gembira seperti ice breathing tadi. Jadi murid-murid kita itu sebenarnya di dalam kelas butuh rasa gembira. Sesedikit boleh bermain ice breathing seperti tadi. Dan kebebasan. Kebutuhan dasar manusia. Ini ada satu contoh. Pak Firman, guru SMP Negeri 8 Kota Mobagu. Saya bacakan contohnya. Satu contoh kasus. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Aldi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Aldi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Firman, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Aldi melakukan hal itu? Dari kelima kebutuhan dasar manusia apa? Kita lihat ya. Jadi belum tentu dia memiliki kebutuhan dasar survival, bertahan hidup. Jadi di sini
Dalam konteks penerapan disiplin positif, Pak Firman sebaiknya mencari tahu alasan Aldi melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi Aldi. Pak Firman, yang pertama, apabila jawaban Aldi karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup, survival. Yang kedua, apabila jawaban Aldi karena ia senang temannya jadi memperhatikannya, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Apabila jawaban Aldi adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuannya. Yang keempat, apabila jawaban Aldi adalah karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena membawakan bekal yang sama, sedangkan temannya berbeda-beda, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dia tidak bisa memilih. Yang terakhir, apabila jawaban Aldi adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi itu. 5 posisi kontrol guru. Jadi Bapak Ibu, di sini ternyata ada 5 posisi kontrol guru. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau saya pribadi, saya pernah jadi penghukum, saya pernah menjadi pembuat merasa bersalah, saya pernah menjadi teman, saya pernah menjadi pemantau, dan saya belum pernah menjadi manajer. Jadi, mari kita simak video berikut Bapak Ibu. Penghukum. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa sih kamu? Dasar malas. Dan aku takut sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Pagi Bu. Naren, kamu kenapa lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu terjadi bapak sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis saya sudah mengingatkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana di sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini adalah saja. Dalam pertemuan, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda di bawah menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita
harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.10. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika Paham Bu, saya harus pindah kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ayo Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Kalau tadi Bapak Ibu kelima posisi kontrol, gambaran dari kelima posisi kontrol, seperti
yang dia katakan tadi memang tidak mudah bagi kita pendidik mencapai pada posisi manajer. Tapi mendisiplinkan murid, membuat budaya positif ini bukan seperti menanam kecambang yang kita tanam malam ini besoknya sudah tumbuh. Ini harus terus melatih, merefleksi diri, walaupun hanya sedikit yang kita terapkan, yang penting sudah ada perubahan dari kita yang kemarin. Kita lanjut pada materi berikutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terbagi atas 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pada menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Pada langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu dia tadi Bapak Ibu, beberapa materi atau konsep inti dari budaya positif. Setelah kita melihatnya memang tidak mudah ya Bapak Ibu, tidak mudah kita untuk menerapkan budaya positif ini. Namun alangkah baiknya saat kita mengetahui ini, sedikit demi sedikit ada yang kita ambil, ada yang kita terapkan ke depannya, sehingga kita berbeda, kita yang sekarang berbeda dengan kita yang kemarin. Demikian, saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu telah meluangkan waktu hari ini. Atas segala kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi tentang diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Haslinda Ponamon, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dapat mengimplementasikan ini dalam keseharian kita
di tempat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan dengarkan sepatah dua kata dari Ibu Kepala Sekolah. Pada Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Karena maaf saya baru tiba karena acara yang di kantor kecamatan Kota Bau Selatan baru selesai, makanya saya baru tiba. Makanya saya tadi sampaikan ke Ibu Ira kalau bisa dimulai saja, jangan menunggu saya, takutnya nanti lama lagi mulainya Bapak Ibu juga lama menunggu. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Bagu, yang terhormat Bapak Ibu guru saya yang ada di SMP Negeri Bagu, yang saya hormati dan saya banggakan untuk teman-teman saya, teman-teman guru yang ada di SMP Negeri Bagu. Memang dalam hal ini, alhamdulillah kita bisa bersama-sama di sini berkumpul untuk pelaksanaan diseminasi dari Ibu Haslinda Purnamon Sarjana Pendidikan dalam rangka untuk menyelesaikan tugasnya sebagai calon guru penggerak. Sebenarnya hari ini 1:30 ada pertemuan untuk calon guru penggerak angkatan 11. Jadi sebenarnya yang saya ada kirim seperti Pak Muhajir, Ibu Isma itu wajib ikut. Sebenarnya ada lagi Pak Henry, Ibu Sarah, Ibu Agnes itu wajib sebenarnya ikut untuk guru penggerak, karena guru penggerak ini manfaatnya banyak. Karena di sini Bapak Ibu akan diasah sebagai nanti calon manajerial atau sebagai pengawas. Nah, Bapak Ibu yang masih muda-muda diharapkan nanti berikut insya Allah lulus P3K semuanya yang ada di sini Baru nanti berikutnya bisa mengikuti guru penggerak. Nah, alhamdulillah kita ada satu teman yang sudah mengikuti angkatan ke-8. Mudah-mudahan kita bisa menerima ilmunya apa yang sudah disampaikan dari Ibu Haslinda, supaya kedepannya yang mau mengikuti sebagai angkatan berikutnya sudah paham tuh langkah-langkahnya. Ternyata untuk guru penggerak ini seperti ini. Memang dia in on. Berarti in on ini in di dalam kelas, baru onnya yang seperti ini. Ini yang dibilang on. Kalau dulu in on, ini dia in on juga sebenarnya. Sama dengan yang dulu pelatihan yang dibilang in on, ini. In on berarti mengajar di dalam kelas. Jadi Ibu Haslinda praktekkan di dalam kelas. Dan selain praktek di kelas, praktek juga yang di luar kelas. Jadi seperti budaya positif tadi. Itu kan salah satu sebagai kita bagaimana seorang guru, seperti yang tadi sudah disampaikan budaya positifnya. Berarti ini budaya positif ini berarti apa yang Ibu Haslinda dapat dari pelatihan. Selama ini pelatihannya adalah dari lewat Zoom. Nah, inilah budaya positifnya dia transferkan ke teman-teman yang lainnya, supaya kalau Bapak Ibu misalnya mau menjadi juga calon guru penggerak, Bapak Ibu sudah tahu, oh seperti ini ternyata guru penggerak.